Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rasdi Ferdinand. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pengenalan augmented reality, apa itu augmented reality, dan di sini saya mengenalkan dasarnya dari augmented reality. Langsung saja kita ke pembahasan nomor satu, yaitu apa itu augmented reality. Augmented reality merupakan teknologi yang menggabungkan dua benda maya, dua dimensi ataupun tiga dimensi di dalam sebuah lingkungan nyata, lalu memproyeksikan benda-benda maya tersebut secara realitas dalam waktu nyata. Dan selanjutnya, apa itu perbedaan augmented reality dengan virtual reality? Kalau augmented reality itu hanya menambahkan sebuah visual pada dunia nyata dan mencampurkan teknologi di dalamnya, bukan untuk menggantinya. Seperti contoh gambar di sini. Di sini ada gambar itu Pokemon Go, game Pokemon Go. Ketika kamera HP disorot ke jalan, maka itu ada di dalam layar smartphone itu muncul apa itu Pokemon. Itu yang dinamakan augmented reality. Dan selanjutnya virtual reality. Yang virtual reality ini membuat dunia virtual dengan bantuan teknologi yang nantinya kita bisa lakukan interaksi. Seperti contoh gambar di bawah ini. Ini adalah yang namanya virtual reality. Kita butuh teknologi bantuan untuk masuk ke dunia virtual. Dengan augmented reality. Ya, selanjutnya itu metode yang dikembangkan augmented reality. Yang pertama yaitu marker augmented reality atau marker based tracking. Marker biasanya merupakan ilustrasi hitam dan putih, persegi dengan batas hitam tebal dan latar belakang putih. Komputer akan mengenali posisi dan orientasi marker dan menciptakan dunia virtual 3 dimensi, yaitu titik 000 dan 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, Z. Ini yang disebut marker, atau butuh marker lah untuk menampilkan augmented reality. Yang kedua, markerless augmented reality. Markerless augmented reality itu merupakan salah satu metode augmented reality yang saat ini sedang berkembang. Dengan metode ini, itu pengguna tidak perlu lagi menggunakan sebuah marker seperti metode yang sebelumnya. Tidak perlu menggunakan marker untuk menampilkan elemen-elemen digital. Dengan tools yang disediakan Qualcomm untuk mengembangkan augmented reality berbasis mobile device, mempermudah pengembang untuk membuat aplikasi yang markerless, yaitu tanpa marker. Yang selanjutnya itu face tracking. Face tracking itu tergolong ke dalam markerless. Face tracking itu augmented reality yang tergolong dalam markerless. Face tracking algoritma pada komputer terus dikembangkan. Hal ini membuat komputer dapat mengenali wajah manusia secara umum dengan cara mengenali posisi mata, hidung, dan mulut manusia. Kemudian akan mengabaikan objek-objek lain di sekitarnya seperti pohon, rumah, dan lain-lainnya. Itu face tracking itu pendeteksi wajah ya, wajah untuk mengenali posisi hidung, mata, dan mulut manusia dan mengabaikan objek-objek lain di sekitarnya. Selanjutnya 3D object tracking. Berbeda dengan face tracking yang hanya mengenali wajah manusia secara umum, teknik 3D object tracking ini dapat mengenali semua bentuk benda yang ada di sekitar, seperti mobil, meja, televisi, dan lain-lain. Ini sangat beda dengan face tracking ya. Selanjutnya itu motion tracking. Komputer itu dapat menangkap gerakan
itu yang namanya motion tracking. Motion tracking telah mulai digunakan secara ekstensif untuk memproduksi film-film yang mencoba mensimulasikan gerakan. Ya, ini sudah banyak film-film yang menggunakan motion tracking ini. Contohnya film apa itu? Avatar ya. Avatar. Yang selanjutnya GPS based tracking. Itu teknik GPS based tracking ini saat ini mulai populer dan banyak dikembangkan pada aplikasi smartphone, yaitu iPhone atau Android, dengan memanfaatkan fitur GPS dan kompas yang ada di dalam smartphone. Aplikasi ini akan mengambil data dari GPS dan kompas, kemudian menampilkan dalam bentuk arah yang kita inginkan secara real time. Bahkan ada beberapa aplikasi yang menampilkan dalam bentuk 3D. Ya, ini adalah GPS based tracking. Selanjutnya kita ini yang selanjutnya pemanfaatan AR. Itu implementasi AR atau pemanfaatan AR. Dalam industri game, contoh yang menerapkan pemanfaatan AR yaitu games Pokemon Go. Pokemon Go ini menggunakan teknologi GPS untuk melacak pergerakan pemain serta teknologi augmented reality untuk menampilkan Pokemon di dalam layar saat menggunakan kamera. Seperti contoh gambar di samping ini, Pokemon Go. Dan soalnya dalam bidang industri atau industri furniture, yaitu IKEA Place ini itu aplikasi yang memungkinkan kita untuk membuat simulasi perabotan IKEA lah diletakkan di rumah kita dengan menggunakan teknologi augmented reality dan juga pemanfaatan teknologi AR kit dari Apple. Aplikasi ini sangat membantu kita untuk calon pembeli. Kita itu tidak usah datang ke toko, cukup di rumah saja. Dengan aplikasi ini kita itu mengetahui cocok enggak itu perabotan ini di rumah kita. Ya, selanjutnya kita ke bidang navigasi atau turis atau pariwisata. Yang buat navigasi dan pariwisata. Contohnya itu manfaatnya itu aplikasi World Around Me atau WAM. WAM ini tuh memadukan teknologi mutakhir augmented reality dengan termuka yang menawan dan dinamis yang menambahkan informasi yang berguna dan menarik tentang seluruh lokasi di sekitar kita. Saat ini saat kita itu mengarahkan kamera ponsel ke segala arah, maka kita akan melihat hamparan papan nama virtual ke tampilan kamera ke arah itu. Augmented reality dengan demikian digunakan untuk meningkatkan tampilan lingkungan sekitar kita. Ini membantu kita untuk menavigasi secara intuitif ke tempat-tempat yang kita minati menggunakan kamera ponsel kita. Kita dapat mengklik salah satu papan virtualnya dan melihat informasi lebih rinci, foto, dan mempelajari fakta paling menarik. Seperti gambar contohnya di sini. Ya, ini adalah aplikasi WAM. Ya, yang bagian tengah ini kita itu bisa mencari tempat di sekitar kita, lalu akan muncul lokasi-lokasinya ke dalam kamera kita itu layar smartphone. Ya. Dan itu saja. Ya, itu saja itu pengenalan tentang augmented reality. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.